Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima dari kelas E akan mengajukan tugas akhir kami pada mata kuliah Statistika 2 mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi JASP. Di sini kami terdapat 4 anggota kelompok. Ada saya sendiri, yaitu Talia Ismi Aulia Sabrin dengan NPM 20169. Ada Arfi Azhara dengan NPM 20176. Ada Bianda Putri dengan NPM 20195. Dan ada Reca Yuhita dengan NPM 20191. Di sini ada sumber data pengujian kita, yaitu dari skripsi jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Untuk rumusan masalahnya adalah kecemasan merupakan faktor yang mempengaruhi GERD. Hal tersebut terbukti menurut Danisa M. Khaled 2018 bahwa faktor psikologis seperti timbulnya kecemasan juga menjadi hal utama penyebab munculnya GERD. Namun, kecemasan sulit dihindari oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari dan dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Biasanya, reaksi individu terhadap ancaman ketidaksenangan dan perusakan yang belum dihadapinya ialah menjadi cemas atau takut. Kecemasan tersebut sangat memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi fisik pada individu. Hal ini pastinya berkaitan dengan kondisi fisik dari individu itu sendiri, seperti mengalami GERD jika tidak segera diobati. GERD dapat menimbulkan beberapa penyakit serius lainnya seperti esofagitis dan esofagus Barrett yang akan menyebabkan komplikasi. Hal tersebut membuat pasien GERD mempunyai tingkatan rasa takut, panik, hingga perasaan cemas yang semakin tinggi. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerimaan diri dengan tingkat kecemasan pada pasien gastroesophageal reflux disease atau juga bisa disebut dengan GERD. Baik, yang selanjutnya ada variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Ada variabel tergantung, yaitu kecemasan, dan variabel bebas, yaitu penerimaan diri. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selain itu, suatu variabel dikatakan sebagai variabel yang berpengaruh dikarenakan akan memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Selanjutnya ada langkah dan hasil menganalisis validitas dan reliabilitas data menggunakan aplikasi JASP. Untuk menguji validitas suatu variabel, yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah EFA atau Advanced Exploratory Factor Analysis. Untuk EFA ini dilakukan untuk menentukan jumlah faktor dari variabel yang diukur, maka dilakukan uji EFA, yang merupakan salah satu metode analisis faktor untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel manifest atau variabel indikator dalam membangun suatu konstruk. Hasil dari uji validitas menggunakan EFA yang kelompok kami lakukan, berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan, diketahui jumlah dari keseluruhan item adalah 23. Setelah dilakukan uji validitas alat tes menggunakan EFA, terdapat 7 item yang tidak valid dikarenakan korelasi item terhadap total kurang dari 0,5, sehingga diperoleh 16 item valid karena korelasi item terhadap total lebih dari 0,5. Untuk penjelasan menggunakan aplikasi JSP akan dijelaskan oleh rekan saya di akhir video. Selanjutnya, untuk menguji data berikutnya itu ada uji validitas konstruk.
confirmatory factor analysis atau biasa disebut dengan CFA, dengan digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan konstruk tertentu konsisten berada dalam konstruknya tersebut atau tidak. Dalam pengujian statistik, penelitian ini digunakan untuk mengetahui validitas dari item yang diuji untuk mengenai hubungan antara penerimaan diri dengan tingkat kecemasan pada pasien GERD. Nah, untuk hasil dari uji validitas menggunakan CFA ini, berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa jumlah dari keseluruhan item adalah 36. Setelah dilakukan uji validitas, alat tes menggunakan CFA terdapat 4 item yang tidak valid karena korelasi item terhadap total kurang dari 0,5, sehingga diperoleh 32 item valid karena korelasi item terhadap total lebih dari 0,5 dan memiliki satu item unfavorable. Nah, untuk penjelasannya sama akan dijelaskan oleh rekan saya di akhir. Nah, untuk selanjutnya ada uji undimensional reliability. Reliabilitas merupakan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukur yang dilakukan berulang kali lalu menghasilkan hasil yang relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Pengukuran ini menggunakan unidimensional reliability untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari variabel yang diukur. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah keseluruhan item 36, setelah dilakukan uji validitas, alat tes terdapat 4 item yang tidak valid karena korelasi terhadap item terhadap total kurang dari 0,5 dan 32 data yang valid karena korelasi item terhadap total lebih dari 0,5 dan satu item unfavorable, sehingga data yang diperoleh secara keseluruhan pertanyaan di atas merupakan pertanyaan yang valid dan reliable terhadap hubungan penerimaan diri dengan tingkat kecemasan pada pasien gastroesophageal reflux disease atau GERD. Nah, selanjutnya untuk penjelasan menggunakan JSP-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat data-data yang telah kita ambil dari suatu skripsi dari Universitas Islam Indonesia atau UII. Selanjutnya hasil data tersebut kita masukkan ke JASP sehingga akan memunculkan datanya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan melihat EFA atau faktornya. Itu dengan mengklik exploratory factor analysis. Lalu ketika kita sudah ngeklik, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan hasil-hasil data yang telah diambil atau yang telah kita peroleh. Lalu kita melihat apakah data tersebut sudah berada pada ordinal atau skala. Nah, setelah kita pindahkan data-data tersebut ke kolom variabel, lalu kita klik bagian rotation yang ortogonal, lalu kita klik yang Varimax. Lalu untuk bagian bawahnya kita assumption checks-nya kita klik yang KMO test dan Bartlett test. Lalu akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ketika kita telah mengklik bagian dari EFA, kita akan mendapatkan faktor-faktornya. Nah, di sini telah kita ketahui bahwa faktornya itu ada 2. Dengan nomor-nomor pertanyaan sebagai berikut untuk faktor 1 dan sebagai berikut untuk faktor 2. Lalu setelah kita dapatkan EFA, kita mulai ke CFA.
confirmatory factor analysis. Seperti tadi, caranya ada di faktor, lalu kita klik di confirmatory factor analysis. Lalu karena kita udah dapat tadi di atas yang bagian faktornya apa saja, kita pindahkan ke CFA. Kita masukkan ke sesuaikan dengan faktor 1 yang telah kita dapat dan faktor 2 yang telah kita dapat. Sehingga akan membentuk seperti ini. Lalu kita klik bagian additional output-nya, kita klik bagian additional fit measures-nya, lalu ada R-square-nya. Lalu kita klik bagian standarisasinya yang all. Nah, setelah didapatkan akan seperti ini. Kita akan menemukan bahwa ada chi-square-nya. Untuk yang bagian layak itu chi-square adalah kurang lebih dari 0,05. Lalu untuk berarti ini berdasarkan chi-square-nya ini tidak baik. Tapi kita lihat lagi untuk bagian additional fit measures-nya itu untuk CFI-nya itu yang dikatakan baik jika lebih dari 0,9. Nah, di sini kita ketahui bahwa CFI-nya lebih dari 0,9. Lalu di sini ada RFI-nya juga lebih dari 0,9. NFI-nya juga lebih dari 0,9. Lalu kita lihat di sini untuk RMSEA-nya dikatakan baik jika kurang dari 0,5. Nah, di sini kita temukan bahwa dia datanya itu lebih dari 0,5, maka berdasarkan root mean square error of approximasinya itu tidak baik. Lalu untuk GFI-nya dikatakan sudah baik karena lebih dari 0,95. Nah, lalu di sini kita bisa menemukan faktor loadingnya dari CFA tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa data yang kurang dari 0,05. Di sini seperti misalnya yang ini untuk pertanyaan nomor 20. Lalu di sini kita dapatkan ada hasil negatif. Berarti jika kita temukan ada hasil negatif, maka data tersebut dikatakan item tersebut dikatakan unfavorable. Lalu setelah kita temukan confirmatory factor analysisnya, kita lanjut ke reliability-nya. Kita klik bagian undimensional reliability, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang tadi berdasarkan faktor 1, kita masukkan faktor 1-nya ke variabel ke kolom variabel. Lalu di sini kita temui bahwa sebelumnya kita lakukan analisisnya berdasarkan Cronbach, tidak menggunakan McDonald. Nah, ini juga individual item statistiknya juga kita klik. Lalu di sini berdasarkan Cronbach-nya ini lebih dari 0,7, maka faktor 1 atau item-item yang berada di faktor 1 dinyatakan valid, reliable. Lalu kita cek ke bagian faktor kedua. Sama seperti tadi, kita klik bagian undimensional reliability-nya. Lalu kita klik bagian Cronbach-nya. Kita menggunakan skala statistiknya Cronbach. Lalu di sini juga kita lihat bahwa point estimate-nya itu lebih kurang dari 0,7, maka dikatakan faktor 2 ini tidak reliable. Namun seperti yang kita lihat tadi bahwa ada item yang unfavorable, yaitu berada pada item nomor 26. Lalu kita klik item nomor 26 di bagian reverse scale item. Jika kita klik bagian itu, maka kita temui bahwa berdasarkan scale reliability-nya itu lebih dari 0,7. Maka kita dapat simpulkan bahwa faktor 2 juga merupakan
faktor yang reliable atau item-itemnya itu tersebut reliable seperti itu. Nah, saya sudah selesai, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, setelah diuji menggunakan JSP-nya, juga penjelasan yang tadi dilakukan di PPT, maka terbukti bahwa variabel yang kita uji valid dan reliable pernyataan-pernyataannya. Maka dari itu, output yang didapatkan pun lebih dari ketentuan yang diharuskan untuk validitas dan reliabilitas. Maka dari itu, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.